Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami seringkali terbelenggu oleh nafsu, oleh musuh di dalam batin kami masing-masing. Oleh keinginan ego, kesombongan, keangkuhan, dan dosa-dosa lain manusia yang lain. Karena itulah kami cenderung menjadi rakus, cenderung menjadi menguasai orang lain, cenderung menjadi penuh nafsu-nafsu duniawi. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari di hari kemerdekaan bangsa ini kami menjadi bangsa yang merdeka dari segala kerapuhan, kekurangan dan keterbatasan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja negara kita merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara dari penjajahan Belanda. Ke 81 tahun, jadi umur yang cukup tinggi, tetapi juga umur yang masih harus belajar untuk menjadi bangsa yang memberi, bangsa yang berbahagia, bangsa yang makmur, bangsa sejahtera, bangsa yang penuh kecintaan terhadap sesama kita. Dan jujur kita semua masih berada dalam situasi yang tidak mudah. Negara kita, bangsa kita tidak baik-baik saja, ya, banyak korupsi, alam dihancur leburkan, alam dieksploitasi untuk kepentingan sekelompok orang, dan kita juga kurang menghargai kritik, ya, kita kurang juga mendengarkan suara orang lain, ya, jadi ada ketidaknyamanan dan ketidakbaikan dalam mengelola bangsa negara ini oleh pemimpin kita sendiri yang kita pilih. Dan itu menyebabkan banyak sekali kekecewaan yang membuat orang tidak bisa dengan berkata dengan sungguh-sungguh seperti dulu, merdeka, merdeka. Jadi loyo pada loyo semua, dan itu dirasakan oleh banyak orang dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya. Banyak orang menjadi nekat melakukan tindakan serta-merta, hukum juga tidak dipedulikan, dan banyak hal yang seperti itu terjadi di situasi bangsa negara ini. Maka saya mau mengajak Anda untuk melihat, ya, kita pun bisa, kalau sudah diiming-imingi oleh uang jumlah yang sangat besar, maka orang bisa jatuh. Ya, kita bisa melihat beberapa tokoh yang tahun 98 berjuang untuk menurunkan Soeharto juga tunduk karena uang. Ya, ada banyak dari mereka itu semua yang tak bisa perlu disampaikan di sini. Tetapi kita pun ketika kita berhadapan dengan realitas kenikmatan, kesenangan, kita juga bisa jatuh. Nah, bagaimana kita belajar supaya tidak jatuh? Maka yang harus dijalankan adalah bahwa kita semakin untuk menempatkan hati kita yang lemah dan rapuh ini ke dalam hati Yesus, hati kudus Yesus. Di belakang saya ada hati kudus Yesus, hati kudus Bunda Maria, supaya kita tidak terperangkap, terbelenggu oleh hal-hal yang memberikan kesenangan dan kenikmatan duniawi. Meskipun itu tantangan yang tidak mudah, dan musuh kita adalah diri kita sendiri. Semoga kita berani dan mau mempersembahkan hati kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus, supaya hati kita sungguh-sungguh hati yang diberkati Tuhan, dan kita tidak terbelenggu dan dibelenggu oleh nafsu, oleh ketergantungan adiktif dengan HP, ya, kecenderungan yang tidak teratur yang ada dalam diri kita semua tanpa kita kita ingkari. Semoga hati kita bebas dan merdeka dari segala berbagai macam belenggu, menjadi merdeka dari kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa apapun juga yang membuat kita menjadi orang yang terbelenggu, yang bisa menghancurkan orang lain, menghancurkan alam semesta, bahkan menjauh dari Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.